ini bagaimana? Iya, begini Sir, mohon izin untuk melakukan wawancara. Kebetulan kami calon guru penggerak angkatan 7 ditugaskan untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah untuk melihat bagaimana cara kepala sekolah di dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus yang mengandung dilema etika. Boleh ya Sir? Boleh, silakan. Oke, baik Sir. Nah, selama ini bagaimana Sir dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, sebenarnya ini kan kita membuat langkah yang lebih sederhana saja. Pertama, kalau kita bicara tentang etika atau moral itu kan kita bicara tentang baik dan buruk. Iya, benar. Maka kalau kita bicara tentang ada kasus, kalau mau dianggap kasus, pertama kita lihat apakah ini sekedar pelanggaran aturan sekolah, tata tertib sekolah, atau memang ada hal yang lebih dalam. Iya. Karena melanggar aturan sekolah itu kan belum tentu ini menyangkut masalah baik buruknya dia sebagai manusia. Jadi kalau kita ngomong tentang pelanggaran moral atau etika itu kan berkaitan dengan baik buruknya dia sebagai manusia, bukan sekedar pelanggaran etiket atau sopan santun. Karena anak bisa saja sangat tidak sopan tapi sebenarnya dia tidak punya maksud buruk apa-apa. Maka kita membedakan itu. Nah kalau ini anak sekedar tidak sopan ya kita ajarikan sopan santunnya. Tetapi kalau dalam tindakan atau pelanggaran itu mengandung intensi yang buruk, yang menyangkut nanti nasib orang lain juga dan menyangkut tindakan dia tentang baik buruknya dia sebagai manusia, ya ini kan berarti kan ada kaitan dengan masalah pendalaman moral dia. Ya maka kita bimbingannya ya bimbingan berkaitan dengan masalah baik buruknya dia sebagai manusia. Maka penanganan kasusnya akan menjadi berbeda. Kalau sekedar pelanggaran tata tertib ya kita luluskan ya. Ini bagian tentu saja dari para VP, khususnya VP kesiswaan dan berkaitan nanti dengan guru-guru subjek atau wali kelas atau guru yang terkait pelanggaran itu nanti kaitannya langsung dengan bagian mana, apakah guru subjek ataukah guru piket ataukah wali kelas ataukah siapa, yaitu terkait langsung ke sana. Tapi kalau persoalannya sudah menyangkut baik buruknya dia sebagai siswa yang sedang bertumbuh sebagai manusia, maka ini kan perlu pembinaan secara lebih dalam berkaitan dengan masalah tingkah laku dia untuk punya wawasan. Karena yang pertama kalau kita bicara tentang etika dan moral itu bahwa manusia punya niat baik. Nah niat baik itu nanti diimplementasikan dalam tindak lanjutnya seperti apa. Maka kita membuat pedoman yang baku, tetapi sebenarnya bisa membuat kita menjadi lebih mudah karena menyederhanakan persoalan untuk tidak menjadi rumit. Demikian, Miss. Oh ya, baik. Saya lanjut ya, Sir. Bagaimana Sir menjalankan pengambilan keputusan selama ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sebenarnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, boleh saja ini sama-sama benar, tapi dilihat dalam konteksnya. Yang benar kan belum tentu kontekstual. Maka ada dua hal yang kita bisa lihat. Satu, sama-sama benar dan sama-sama mengandung unsur kebaikan. Benar dan baik, tapi mana yang lebih tepat untuk kondisi itu. Nah, maka kita perhatikan, bisa saja ini tindakan yang benar-benar ini nggak salah sedikit pun, tapi nggak tepat karena konteksnya berbeda. Maka kalau itu memang sudah benar dan konteksnya benar, ya itulah yang akan kita ambil, yang kita ikuti. Tapi kalau diantara yang benar dan konteksnya tepat itu ada dua hal yang sama-sama sebenarnya nilainya kurang lebih ini penting dan ini juga akan berefek baik. Nah, mana yang berefek kebaikannya lebih besar, itu yang akan kita ikuti. Jadi kita tidak menafikan bahwa yang ini baik, yang ini juga baik, yang ini benar, tapi yang ini juga benar, tapi konteksnya tepat atau belum. Kalau konteksnya sudah tepat dan sama-sama benar juga, tapi juga sama-sama ada unsur baik yang ini kalau ini dilakukan ini pun juga baik, yang ini juga baik, tapi mana yang berefek lebih besar kebaikannya. Iya, melihat konteksnya. Ya, itu yang akan kita lihat. Lanjut. Baik, Sir, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Sir lakukan selama ini? Ya, prosedurnya kita buat yang simpel saja. Apakah ini akan menyangkut kelompok besar atau kelompok kecil, individu saja, ataukah beberapa orang? Dan apakah bisa ditangani langsung sendiri ataukah memang kita butuh tim? Kalau butuh tim dan akan menyelibatkan banyak orang, ya tentu saja kita melibatkan tim.
terdekat yang pertama itu ya waka beserta para guru yang terkait sudah. Tapi ini memang dalam proses yang seperti ini kita tidak bisa lakukan sendirian. Supaya apa? Dalam situasi tertentu, kalau kepala sekolah atau pimpinan berhalangan, siapapun yang ada di sekitar itu kan bisa melanjutkan atau meneruskan proses itu, sehingga tidak ada keterputusan atau ketergantungan pada satu orang saja. Baik. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika yang tadi sudah disebutkan bahwa sebenarnya dua hal tersebut benar. Iya, kembali lagi ke masalah ini konteks dan juga person siapa yang terlibat. Kalau memang itu lebih tepat ditangani oleh wali kelas, ya saya sudah tidak perlu lagi terlibat lebih jauh. Kalau bisa ditangani oleh konselor, ya sudah konselor saja, sehingga itu menjadi lebih efektif, tidak berkepanjangan. Nah, kalau itu memang otoritasnya ada di waka kesiswaan, ya tentu saja saya serahkan sepenuhnya kepada waka kesiswaan. Nah, mana yang lebih cepat dan efektif dalam penyelesaian itu saja yang kita ambil jalan praktisnya, dan tidak semuanya harus kepada kepala sekolah atau tidak semuanya juga harus kepada waka, tapi siapa yang terkait erat dan langsung dengan proses yang sedang berjalan atau kepada person siapa yang memang terlibat langsung, ya lebih baik itu yang segera menangani. Jadi memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang terkait. Itu sudah seharusnya. Baik. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, sebenarnya tantangannya lebih kalau ini masalah kesepahaman ya. Kalau ada belum dalam keseluruhan tim belum sepaham, kan tetap perlu diperlukan langkah penyepahaman, kesepahaman dulu, satu pemahaman, satu arah, sehingga dengan demikian akan menjadi lebih mudah, bahkan dalam pendelegasian pun akan menjadi lebih mudah. Nah, persoalannya sekarang apakah dari setiap anggota tim memang punya kemauan yang sama dan kesediaan yang sama? Karena dalam situasi tertentu bisa jadi orang melihat kalau kepentingannya sudah menyinggung masalah kepentingan masing-masing, bisa saja kan ada berseberangan kepentingan ya, sehingga ini bisa menjadi hambatan. Tapi pada umumnya kalau kita mengarah pada tujuan kita, pasti kalau tujuan pendidikan anak dan memang mengarah kepada hal yang baik, itu arah kita, ya itu akan menjadi lebih mudah. Ya, memang di dalam pengambilan keputusan terutama untuk di sekolah ini memang ditekankan pada keberpihakan pada murid. Oke, baik. Apakah Sir memiliki sebuah terkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Yaitu, apakah Sir langsung menyelesaikan di tempat atau Sir memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Pedomannya hanyalah ya bagaimana bisa menyelesaikan secepat mungkin. Kalau tidak bisa secepat mungkin, berarti kan memang harus dibuat jadwal terkait dengan pihak-pihak yang memang terlibat. Bisa saja kan kalau mau diselesaikan hari ini ada yang terlibat atau berhalangan untuk penyelesaian itu. Ini kan masalah teknis pengaturan waktu saja, tapi prinsipnya ya semakin cepat semakin baik. Iya. Dan itu dibatasi, jangan nggak usah sampai kemana-mana, tapi dibatasi pada persen-persen mana saja sih yang sebenarnya perlu terlibat. Jadi tidak usah harus kemana-mana. Nanti semakin banyak dilibatkan yang sebenarnya tidak perlu, kan makin menambah lambat prosesnya. Iya. Nah, yang saya tangkap dari Sir itu sudah masuk pada bentuk atau prosedur yang Sir lakukan ya. Jadi melihat siapa yang terlibat, kemudian gerak cepat, dan melihat juga masalahnya. Kalau memang masalahnya tidak bisa diselesaikan secara langsung, berarti dibuatkan jadwalnya seperti itu. Iya, jadwalnya tergantung itu. Kalau bisa dilakukan dalam 1 hari selesai, ya sudah selesai. Oke, baik Sir. Lalu pertanyaan berikutnya Sir. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Sir dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, sebenarnya kan yang sangat membantu kan buat teman-teman satu tim ini, bahwa teman-teman itu punya kerelaan untuk terlibat penuh dan kesediaan juga untuk berkorban menangani ini, pendelegasian kapanpun itu juga siap. Dan kalau kaitannya dengan penanganan siswa kan dalam banyak hal itu otoritas dan kewenangan sudah diserahkan kepada waka kesiswaan, dan selama ini waka kesiswaan sudah terlibat penuh dengan semua
dan keikhlasannya ya itu mempermudah. Oh iya. Maka kalau dalam hal ini ya karena ada banyak orang yang mau terlibat dengan segala macam upaya yang maksimal ya itu mempermudah saja. Jadi kerjasama ya, kerjasama. Oke, dan apalagi kita juga memiliki konselor yang bisa membantu. Oke, baik. Lalu dari semua hal yang saya sampaikan tadi, dan ini juga menjadi bahan pembelajaran bagi saya sebagai guru, terutama di dalam mengambil keputusan. Pembelajaran apa yang dapat Sir petik dari pengalaman Sir mengambil keputusan dilema etika? Ya, banyak, lebih ini belajar tentang kehidupan ya, anak kan bertumbuh. Kalau masalah-masalah sederhana keseharian selesai di tangan konselor ya sudah cukup. Tapi artinya bahwa kita berproses memahami anak kan bukan memahami teori tentang ilmu tertentu, tetapi bahwa anak sedang bertumbuh dan itu sangat kompleks karena melibatkan berbagai aspek manusia dalam pertumbuhannya. Maka ya apapun kasus yang melibatkan kita semua untuk menyelesaikan ini ya sebenarnya kan memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana menghadapi dan menyelesaikan persoalan ini secara bermartabat, karena tujuan kita kan membantu anak-anak untuk bertumbuh, bukan sekedar mengambil keputusan, tetapi kan ini semua dalam proses pembimbingan pendidikan bahwa anak bertumbuh, tapi kita pun kan bertumbuh, anak berproses, kita juga berproses, jadi yang mendewasakan kita semua, ya kita belajar dari semua kasus. Jadi sama-sama berproses ya, ya. Memang di dalam pengambilan keputusan ini, kalau kita melihat kan ada 3 unsur yang ditekankan, yaitu berpihak pada siswa, kemudian bertanggung jawab dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, tapi yang penting kita betul-betul perlu hati-hati di sini karena persoalannya bukan sekedar menang kalah, dan itu bukan tujuan menang kalah. Apalagi lantas hanya mengandalkan siapa berkuasa, itu tidak boleh. Karena yang kita lihat di sini adalah kita berproses, kita mendidik anak, membantu anak untuk bertumbuh, tapi dalam waktu bersamaan kan kita pun bertumbuh. Maka unsur kesewenang-wenangan atau hanya sekedar menang kalah di sini tidak boleh dipakai sebagai prinsip untuk penyelesaian persoalan. Jadi kalaupun kita punya posisi yang memang ada wewenang untuk mengambil keputusan itu kita ambil untuk kebaikan dan pertumbuhan bersama. Jadi untuk kebaikan bersama bukan untuk kepentingan kelompok ya, Sir. Baik Sir, dari apa yang Sir ceritakan hari ini membuka wawasan saya terutama di dalam pengambilan keputusan dan mungkin juga menjadi masukan bagi guru-guru yang lain juga yang akan memantau video ini. Nah, sebagai calon guru penggerak, Sir, apakah ada pesan khusus yang boleh disampaikan ke saya atau guru-guru JPS yang lainnya, Sir? Ya, satu hal yang penting pokoknya segala hal yang kita lakukan itu dilandasi oleh intensi baik, maksud baik. Kita bermaksud baik kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengimplementasikan itu. Kita belajar terus sepanjang waktu. Karena punya maksud baik pun belum tentu nanti akibatnya baik, apalagi kalau maksudnya tidak baik. Maka dalam konteks apalagi ini sebagai calon guru penggerak ini menjadi penting bahwa kita belajar ini semua berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi dalam konteks untuk pembangunan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama. Mungkin itu saja dari saya, Sir. Terima kasih atas waktunya hari ini dan mohon maaf apabila selama wawancara ada hal-hal yang kurang berkenan dan semoga Sir tetap semangat. Amin. Terima kasih ya, sukses. Ya, amin. Selamat pagi, Sir Mario. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, baik kabarnya. Seperti biasanya. Iya, luar biasa ya, Sir. Nah, hari ini mohon izin, kebetulan kami calon guru penggerak angkatan 7 ditugaskan untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, Sir, seperti itu. Dan seperti yang kita tahu bahwa menjadi pemimpin terutama di dalam pengambilan keputusan biasanya kita dihadapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur dilema etika, Sir, seperti itu. Jadi mohon izin untuk berbagi pengalaman kepada kami bagaimana sih cara Sir di dalam pengambilan keputusan. Boleh ya, Sir? Baik, silakan. Oke, baik. Yang pertama, Sir, selama ini bagaimana Sir dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Ya, pertama-tama saya pengen tahu dulu itu contohnya dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa? Kasus yang saya waktu mendapat
sekilas kabar tentang wawancara ini, saya berpikirnya contohnya dalam pengalaman saya ya, dan ini saya tidak akan berkata teori, saya lebih ke praktek ke sehari-hari yang biasa saya temui. Itu contohnya misalnya yayasan punya kebijakan ini, lalu orang tua murid atau guru itu punya keinginan lain, lalu saya harus membela yang mana gitu. Iya, seperti itu. Ya. Jadi kita diperhadapkan kepada dua masalah yang sebenarnya masalah itu bisa saja benar dua-duanya, tetapi sebagai pemimpin kadang kita harus memutuskan yang mana yang benar dan mana yang salah, dan atau masalah tersebut sebenarnya dua-dua mengandung nilai kebajikan ya, Sar. Seperti itu. Benar tadi, Sar. Baik, jadi saya mengidentifikasi ini ya. Pertanyaan pertama ini kasus-kasus seperti itu ya memang sering saya jumpai karena praktis posisi saya kan ini ada di tengah-tengah, jadi yayasan mempekerjakan saya, membayar saya untuk bekerja di sini, tapi saya juga harus melayani ya bisa dibilang konsumen ya, orang tua murid, guru juga yang garda depan saya menghadapi orang tua murid. Nah, jadi kepentingan itu kadang-kadang berbeda, dan ya dilema moral atau bujukan etika ya, dilema etika itu kan terjadi ketika bagi yayasan ini betul baik untuk kepentingan semuanya, makanya ada aturan begitu. Tapi bagi orang tua murid pun ini demi kepentingan kami, dan itu baik bagi kami gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi identifikasinya ya biasanya itu sama-sama penting. Bagi saya ini ketika saya menghadapi dilema itu karena ini bagi yayasan yang penting, tapi bagi orang tua pun atau bagi guru penting. Lalu juga sama-sama benar. Benar. Tapi kebenaran itu relatif ya. Benar bagi yayasan dan benar bagi orang tua murid atau guru. Nah, identifikasinya sebenarnya mudah seperti itu saja. Jadi sama-sama penting dan sama-sama benar. Baik, Sir. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana Sir menjalankan pengambilan keputusan di selama ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, ya. Nah, dari pengalaman saya itu tetap ketika saya harus mengambil keputusan ya, itu saya melihat urgensinya saja, mana yang lebih penting, mana yang lebih benar, mana yang lebih baik ya. Jadi masing-masing kan merasa diri benar biasanya, merasa diri ini kepentingan kami gitu ya. Tapi mana yang lebih, jadi itu memang kadang sulit ya, jadi kan kita menengahi sebetulnya di saat-saat keputusan harus diambil itu. Nah, biasanya prioritas atau urgensi itu kan tergantung lebih banyak mana yang didukung, lebih banyak mana yang diuntungkan gitu ya. Itu juga, jadi misalnya ya ternyata banyak orang tua murid yang mengharapkan keputusan itu, tapi kalau hanya satu dua ya tidak mewakili semuanya. Jadi urgensi itu ya dari segi banyaknya orang yang nanti menikmati hasil keputusan, dan juga ya biasanya soal waktu juga ya. Jadi waktu saat ini memang yang lebih baik didahulukan itu yang ini. Gitu. Mungkin di waktu lain ya beda lagi, tapi saat ini mungkin harus yang kepentingan yayasan atau kepentingan orang tua. Jadi tetap mempertimbangkan misalnya kepentingan pribadi lawan kepentingan kelompok seperti itu ya, Sar. Ya, dan mana yang lebih prioritas. Lalu tadi saya mengatakan mempertimbangkan jangka waktu juga ya, Sar. Betul. Ya, itu penting waktu. Nanti saya akan banyak juga berkaitan dengan itu tuh, waktu itu malah sebenarnya yang paling penting. Di right time, ya dia bilang right person juga, terus right apalagi satu right place tapi right time itu yang paling penting. Oke, baik, Sir. Lalu berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa saya lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedurnya? Ya jadi kan saya harus menemukan mana yang lebih penting kan, mana yang lebih urgent. Nah, ya saya cari tahu. Jadi saya bertanya kepada pihak-pihak tertentu,
cross check, lalu minta pendapat, Oh, iya. itu yang penting. Jadi biasanya cari tahu duduk permasalahan, cari tahu siapa yang harus didahulukan, terus siapa yang bisa menunggu dan sebagainya. Nah, itu yang saya lakukan. Oh iya. Jadi cross check, tidak hanya mendapat laporan lalu saya menanggapi langsung gitu ya, tapi saya cross check ke pihak-pihak yang berkaitan dan akhirnya keputusan itu akan lebih jitu kalau ya sudah dapat masukan. Iya. Jadi keputusan yang diambil juga pasti ada nilai-nilai di dalamnya, nilai-nilai kebajikan. Betul. Baik. Lalu yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Sir anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi sudah disebutkan yang mengandung dilema etika? Nah, yang selama ini membantu saya mengambil keputusan ya, jadi istilahnya itu di tengah dilema dan efektif itu yaitu bahwa saya menemukan mana yang lebih urgent. Saya memihak keputusan yang lebih urgent dan itu jangan sampai salah gitu ya. Nah, dengan demikian jadi saya bisa menjelaskan ke pihak yang lain bahwa ini tuh lebih urgent seperti ini dan logis, penjelasannya harus masuk akal dan logis. Nah, dengan demikian juga jadi pihak yang tidak diuntungkan misalnya dengan keputusan itu ya menerima gitu ya. Jadi itu saja yang efektif. Jadi tidak hanya memihak tanpa alasan istilahnya. Kita harus tetap logis, ada alasannya sehingga orang yang tidak diuntungkan pun ya bukan soal terima atau tidak terima tapi ya logis. Ya, memang itu harus didahulukan. Iya benar. Itu yang sangat efektif. Jadi yang saya tangkap di sini saya sebenarnya sudah menerapkan cara berpikir untuk hasil akhir ya, untuk hasil akhirnya, untuk kebaikan bersama. Kemudian yang kedua tadi berbasis peduli, karena tadi saya juga yang tidak diuntungkan. Iya. Dia bisa menjelaskan keputusan saya. Iya. Oke, berikutnya apakah Sir memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya, apakah Sir langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Saya itu tipe orang yang senang gerak cepat. Oh, gerak cepat. Jadi saya nggak mau ada kasus lalu ya seperti tadi saya bilang walaupun harus step-step saya cari tahu dan sebagainya, tapi saya nggak mau menunggu itu dulu-dulu. Karena rata-rata terus kalau ketika seperti itu tuh dua pihak udah keburu jengkel. Iya. Jadi, nah ketika jengkel itu terus juga tidak percaya lagi dengan keputusan saya. Semarin paling itu ngulur-ngulur hanya untuk supaya melupakan kasus ini atau kasus ini dibuat menggantung gitu ya. Nah itu jadi ini juga masalah keefektifan gitu ya. Iya. Gerak cepat itu yang harus diutamakan. Nah tapi juga saya tidak pengen gegabah, jadi menyelesaikan di tempat ya itu kalau memang bisa. Jadi case by case, kasus per kasus bisa diselesaikan di tempat, saya selesaikan itu. Tapi memang harus ada jadwal untuk menyelesaikannya. Ya saya harus beritahu kepada pihak-pihak ini, saya butuh waktu untuk ini. Dan ada target waktunya. Jangan juga saya hanya bilang ya saya coba ya, saya selesaikan, saya follow up dulu ya. Tapi terus nggak pernah saya bilang sampai kapan dan kapan saya harus melaporkan hasilnya dan menyelesaikan kasus ini. Intinya tapi gerak cepat. Gerak cepat ya. Iya. Jadi kalau di sini kan ada lanjutannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan tadi sebenarnya sudah terjawab ya. Gerak cepat, kemudian tidak gegabah dan ada target ya. Oke, baik. Lalu yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Sir dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya sebetulnya mempermudah atau membantu itu tergantung akhirnya kepercayaan orang terhadap saya. Oh iya, kepercayaan. Jadi dan itu bukan saya harapkan dari mereka, tapi saya yang harus menunjukkan kepada mereka bahwa saya bisa dipercaya untuk menyelesaikan kasus ini dan mengambil keputusan yang tepat. Nah jadi biasanya saya membangun kepercayaan dulu supaya mereka mempermudah atau membantu saya.
yayasan, ya saya harus menunjukkan ke yayasan bahwa saya bisa dipercaya oleh mereka. Orang tua murid harus percaya pada saya. Kalau nggak percaya sia-sia. Saya mau ngomong apa aja, menjelaskan dengan logis apapun, ketika sudah hilang kepercayaan itu sia-sia. Itu dari pengalaman saya selalu begitu. Jadi membangun kepercayaan, ya guru pun begitu. Ketika saya harus menjelaskan, menjembatani antara guru dengan yayasan, ketika guru pun sudah tidak percaya saya, sia-sia saya berkoar-koar seperti apa. Jadi dengan kepercayaan biasanya mereka mempermudah. Dan dalam pengalaman saya sampai saat ini ya, mungkin karena usaha saya juga supaya saya bisa dipercaya, selalu membangun kepercayaan, ya mereka mempermudah, mereka membantu. Dan membina hubungan yang baik juga ya. Ya, tentu kepercayaan itu adalah hubungan baik kan. Baik, nah dari apa yang sudah Sir Mario sampaikan itu menjadi pelajaran baru bagi saya, terutama sebagai guru ya. Karena kadang kami juga sebagai guru menunggu keputusan, padahal itu kan memang ada langkah-langkah yang harus dilakukan dan banyak hal yang harus dipikirkan, dipertimbangkan. Nah, dari semua hal yang telah Sir sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Sir petik dari pengalaman Sir dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ada 3 bukan kata tapi 3 poin ya. Yang pertama, kita selalu tahu detil tentang masalah itu. Jangan pernah mau memutuskan itu tanpa tahu detil. Lalu yang kedua, gerak cepat. Jangan pernah ketika harus mengambil keputusan lalu kita menunggu waktu atau tidak tahu target dan hanya bilang tunggu ya, itu orang keburu kesal. Dan yang ketiga, terakhir, itu jadilah selalu orang yang bisa dipercaya. Dengan demikian kita didukung. Ya. Jadi itu efektif mempermudah keputusan kita juga. Ketika kita sudah dipercaya, kadang-kadang keputusannya sih tidak terlalu bobot, tapi karena sudah dipercaya, ya, orang dukung-dukung saja. Gitu. Nah, itu jadi orang dan itu dalam keseharian. Kita bisa dipercaya yayasan, dipercaya guru, dipercaya orang tua murid, itu ya dalam keseharian kita tunjukkan. Jadi proses yang ya sudah dari keseharian, bukan di saat hanya setiap pengambilan keputusan saja. Jadi memang membangun kepercayaan itu dari awal ya. Baik Sir, terima kasih atas pengalaman yang Sir bagikan di dalam pengambilan keputusan. Ini sangat berguna bagi kami, terutama kami guru-guru ya Sir, dan mungkin juga berguna bagi orang tua atau siapapun yang mendengar wawancara kita hari ini. Mohon maaf apabila selama wawancara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Berkenan semua, juga maaf. Terima kasih Sir. Sama-sama. Jadi saya juga ketika ditanya seperti kan saya harus mengingat pengalaman saya dan sebagainya. Jadi saya, oh iya ya. Ini saya